Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di podcast PBSB Vision Future. Pada hari ini, kita akan mengobrol bersama salah satu founder dari beasiswa PBSB yang sudah lama berkiprah dalam menjalankan visi PBSB tentunya, yang kebetulan pada tahun ini menginjak usia ke-20 tahun. Langsung saja saya perkenalkan Bapak Ruhman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Oke, kebetulan Pak di tahun 2025 ini PBSB sudah menginjak usia yang ke-20 tahun. 20 tahun. Dan tentunya di tahun 2025 ini adalah tahun yang menjadi visi dari PBSB itu sendiri nih Pak. Boleh mungkin diceritakan terlebih dahulu Pak, awal mula berdirinya beasiswa PBSB ini, tantangan ketika awal mula merintis dan lain sebagainya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang menonton podcast ini. Pertama bahwa ya yang ditanyakan belum seperti kebayang seperti itu. Jadi pendirian yang tersistematisir kita seperti apa enggak. Jadi waktu itu para pimpinan di Kementerian Agama berpikir tentang bagaimana agar dunia pesantren itu menikmati kue pembangunan, karena para pendiri bangsa ini, the founding father bangsa ini, salah satunya juga para kiai, ustadz, santri pondok pesantren dengan misalkan peristiwa 10 November terbunuhnya Jenderal Malabi itu kan juga tidak lepas dari kalangan kontribusi pesantren. Nah, karenanya pertanyaannya adalah setelah Indonesia merdeka hampir 30 tahun, itu kira-kira apa kontribusi negara terhadap dunia pesantren? Makanya kemudian muncul gagasan pemberian beasiswa santri untuk mendapatkan ijazah formal, yaitu dalam hal ini di perguruan tinggi ternama di Indonesia. Makanya itu belum ada kepikiran namanya PBSB, CSS, semua orang nggak ada itu. Jadi pokoknya pada belum ada Pak ya? Awalnya ya sebuah keterpanggilan pimpinan di Kementerian Agama, mulai Pak Menteri waktu itu Pak Said Agil Hussein Al-Munawar, Pak Dirjennya yaitu Dirjen Kelembagaan Agama Islam yang hari ini namanya Direktorat Jenderal Pendis, namanya Profesor Dr. Qodri Azizi, dan Direktur PK Pontren, sekarang PD Pontren, Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Pak Amin Haidari. Nah, mereka berpikir bagaimana para santri itu ini. Nah, lalu Kementerian Agama menggandeng dua kampus, memanfaatkan dua kampus, yaitu Institut Pertanian Bogor dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dua kampus itu diminta Pak Qodri untuk dititipi para santri dari seluruh Indonesia. Kalau tidak salah ya, untuk di kedokteran ada 15 orang, yang 10 orang itu untuk fakultas kedokteran, 10 orang untuk kesehatan masyarakat, yang 5 orang untuk pendidikan dokter, dan 25 orang itu ada di Institut Pertanian Bogor. Kalau boleh tahu nih Pak, karena awalnya dari santri pesantren tentunya Pak, kenapa memilih jurusan dan juga universitas yang mungkin berbasis umum begitu Pak? Ya biar nggak salah paham, ini belum selesai tadi. Kenapa kemudian muncul beasiswa itu? Pertama tadi dilatar belakangi soal bagaimana negara memperlakukan dunia pesantren dengan baik sehingga mendapatkan kue pembangunan seperti juga yang lain. Kue pembangunan itu artinya distribusi pembangunan. Nah, yang kedua, upaya Kementerian Agama di dalam rangka mengejar ketertinggalan dunia pesantren kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kita tahu 5 rukun Islam itu membutuhkan teknologi. Maka dunia pesantren sudah harus melek teknologi, salah satunya untuk mengolah sumber daya yang ada. Umumnya pesantren itu ada di desa-desa, tetapi tidak ada satupun lulusan degree atau scholars yang
menguasai dunia ilmu pertanian. Makanya pilihan kepada IPB dalam rangka adalah untuk mengelola sumber daya alam yang ada di pesantren, termasuk bagaimana santri menjadi dokter, menjadi ahli kesehatan masyarakat, karena ternyata di dunia pesantren sangat membutuhkan. Maka tema kedua kenapa kita ada PBSW yaitu mengejar dunia ketertinggalan dunia pesantren dengan sains dan teknologi. Nah, yang ketiga mungkin akan menjawab pertanyaan Anda yang kedua adalah membayar atau menebus dosa sejarah bangsa ini terhadap dunia pesantren. Jadi selama 32 tahun Indonesia merdeka tapi negara belum memberikan apa-apa kepada pesantren. Karena ini program ini muncul. Jadi kenapa ditanya santri identik dengan keagamaan, santri identik dengan terem-terem kiai, ustadz kok kenapa harus mengambil perguruan tinggi umum? Ya tadi tema besar kita adalah bagaimana dunia pesantren itu berkontribusi terhadap hajat-hajat kehidupan kebangsaan yang luas. Makanya kalau hanya UIN, YIN, STAIN, UIN waktu itu masih sangat terbatas, itu ya sudah ada di pesantren sendiri. Ngapain kuliah di UIN misalkan? Tapi namun demikian nggak mungkin juga kita meninggalkan UIN, YIN, makanya kemudian tetap mengkuliahkan santri-santri kita untuk prodi-prodi tertentu yang dibutuhkan. Misalkan di UIN Wali Songo dulu namanya YIN kita ambil ilmu falak, kemudian di UIN Jogja tafsir hadis, supaya mereka umumnya kelemahan dunia pesantren tidak dengan riset, tapi kemudian di kampus dengan riset. Jadi intinya kenapa kemudian kita mengkuliahkan lebih banyak di umum, karena tadi supaya para santri nanti bisa siap terjun di sektor-sektor kehidupan yang lebih luas. Begitu Mas. Oke, ini menarik sekali ya teman-teman. Jadi sudah tidak ada lagi stigma-stigma yang membelenggu pesantren, betul Pak ya? Jadi tidak ada lagi pembatasan-pembatasan untuk santri gitu. Dalam artian santri dari dulu kan juga nggak ada. Dari dulu nggak ada pembatasan santri untuk belajar. Tapi memang kan dulu sistem pendidikan kita nggak bersahabat. Jadi kalau misalkan jurusan tafsir ahli di pesantren mau tidak pendidikan formal, ngapain pengen jadi dokter, ya nggak bisa lah. Ya semuanya pada aturannya sesuai koridor. Jadi pembelengguan juga tidak ada. Cuma memang dulu kalau alumni pesantren ya harus ke IAIN. Nah, tetapi kan sistem pendidikan kita sudah berkembang. Betul. Ada pesantren kombinasi yang membuka madrasah aliyah, ada jurusan IPA. Nah itu yang kemudian kita cocokkan dengan tantangan dan kondisi pada saat itu. Oke, baik Pak. Selanjutnya nih Pak, kalau boleh tahu tantangan apa sih Pak yang dilalui oleh para pendiri beasiswa ini pada awal mencetuskan program ini? Ya yang jelas pertama secara politik ya atau secara pemerintahan di internal kita sendiri masih menganggap orientasi pendidikan pesantren tidak harus diorientasikan untuk mengenyam pendidikan formal umum atau apalagi sistem informasi, teknologi informasi, hubungan internasional, kedokteran ya. Di kalangan kita termasuk di birokrat juga kalangan pesantren umumnya masih tidak percaya bahwa dunia pesantren mampu untuk kuliah di UGM, mampu kuliah di ITS, meyakinkan kalangan pesantren dan juga kalangan birokrat ini membutuhkan waktu tersendiri. Yang kedua, soal anggaran negara. Anggaran negara kan biasanya membiayai untuk yang formal-formal ya, lembaga pendidikan formal. Nah, hari ini sekian miliar paling tidak setiap tahun kita harus menyiapkan 60 sampai 70 miliar untuk merekrut sekitar 350 sampai 500 santri se-Indonesia. Nah, makanya kita pilih perguruan tinggi terbaik ya. Makanya muncul pertama selain IPB dan UIN tertentu, maka muncul perguruan tinggi semacam Institut Teknologi 10 November. Kemudian ada Universitas Erlangga, Surabaya. Kemudian ada Universitas Gajah Mada. Kemudian juga merambah ke UIN-UIN lain seperti UIN Sunan Kalijaga untuk tafsir hadis, Semarang untuk ilmu falak, Ampel untuk Ahwalus Syahsiyah, kemudian belum mengejar kemana-mana. Saya kira itu termasuk misalkan kenapa kita mengkuliahkan di
UI dan juga ITB, walaupun sistemnya agak berat di sana karena yang lain cukup 1 kali tes, sementara di UI dan ITB harus 2 kali tes. Artinya tes PBSB sekaligus tidak bisa menjadi tes langsung. Oke, jadi tantangannya mungkin tadi pada sistem politik. Ya, secara politik tidak ada belum ada political will bahwa dunia pesantren mampu bahkan tidak perlu. Yang kedua soal penganggaran yang belum berpihak. Nah, yang ketiga tadi kepercayaan diri dunia pesantren sendiri mengalami belum clear soal orientasi pendidikan para santri di pesantren. Oke, di balik tantangan yang tadi sudah dijelaskan nih Pak, bagaimana Bapak memandang perkembangan beasiswa ini pada akhirnya sampai di tahun 2025 ini? Ya tentu sangat dinamis ya. Paling tidak saya ketemu di medio antara 2005 saat pertama kali program ini diluncurkan sampai 2013. Perguruan tinggi yang kami gandeng ada 12. Rata-rata perguruan tinggi negeri terbaik dan juga UIN atau IAIN. Kemudian dari sisi pembangunan mindset atau paradigma berpikir sudah berhasil. Artinya lambat laun dunia pesantren yang hanya berorientasi tafakuh fiddin sudah mulai bergeser harus menguasai ilmu-ilmu sains dan teknologi dari sisi paradigma berpikir. Dari sisi keterbukaan political will anggaran itu juga mulai Bappenas, kemudian juga Kementerian Keuangan terbuka untuk membiayai dunia pesantren. Makanya setiap tahun pasti akan naik ya, pernah juga di beberapa tahun turun tapi secara umum trennya naik. Apalagi dengan pembiayaan dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ya, yang kami kelola juga. Nah ini naik dari sisi anggaran. Dari sisi dampak ya, saya tentu menaruh husnudzon ya dengan munculnya ribuan santri yang terdidik, tentu akan memberikan sumbangsih penting bagi dunia pesantren sendiri maupun bangsa ini. Maka kalau kita lihat sudah ada di beberapa kementerian alumni PBSB, ada yang jadi dosen di UNER, di ITS. Kemarin saya ke UIN Semarang itu ada sekitar 12 orang itu alumni PBSB, kemudian di UIN Malang, di kedokteran ada alumni PBSB. Saya kira ini dampak panjang dari sekitar 20 tahun ini. Berarti sudah begitu panjang Pak perjalanan dan juga perkembangannya Pak ya? Iya, iya. Mengulas kembali Pak terkait harapan tadi yang sudah Bapak jelaskan di awal, kira-kira untuk di saat ini, apakah harapan-harapan para pendiri beasiswa ini tadi ketika di awal sudah terwujud gitu atau sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Ya saya tidak tahu ya apakah Pak Kodri sudah meninggal orangnya, kemudian Prof Yahya Umar juga sudah nggak ada, maksudnya sudah pensiun. Tapi kalau tujuannya tadi mengangkat harkat dan martabat dunia pesantren ya saya kira sudah terjawab. Bahwa kemudian ada ketidaksempurnaan atau harapan langsung dampak terhadap pesantren itu yang agak sulit diwujudkan. Misalkan kami ditanya oleh Bappenas dan juga Bappenas sama DPR dan juga tentu Kementerian Keuangan, apa dampak langsung PBSB terhadap pesantren. Kami jawab mereka akan berkontribusi pada pengembangan pesantren. Ternyata akhirnya kita bikin kewajiban mengabdi di pesantren 3 tahun. Ternyata sulitnya menggawangi itu, mengabdi di pesantren selama 3 tahun. Santri sendiri terjadi penolakan. Awalnya yang penting dapat akhirnya iya menandatangani. Tapi begitu sudah lulus pada nggak mau ngabdi. Walaupun jumlahnya tidak banyak. Ini dunia pesantren juga dari kalangan pesantren sendiri mengalami kerepotan. Lah mereka lulusan terbaik UI misalkan, MIPA, masa hanya jadi guru? Atau itu mending ya kalau MIPA jadi guru pas ya. Tapi misalkan dia teknologi informasi ITS juga jadi guru, maka perlu menurut saya teman-teman di Direktorat PK Pontren yang sekarang PD Pontren merumuskan kembali orientasi alumni PBSB. Apakah akan dibiarkan langsung berkontribusi kepada bangsa ini, tidak harus ngabdi dulu atau tetap harus ngabdi dulu? Ini adalah kesalahan saya juga punya andil.
saya orang yang paling dibenci oleh para penerima beasiswa awal sampai mungkin hari ini. Karena apa? Saya yang paling menegakkan aturan harus mengabdi. Maunya Pak Dirjen, Pak Muhammad Ali adalah 2N+1. Kalau Kementerian Agama memberi beasiswa berapa? 8 semester atau 4 tahun, berarti 4+2 ya. Berarti 4+2 berarti 8 tahun, 2N kan? +1 berarti 9 tahun mestinya. Itu pun sudah kita tawar hanya 3 tahun. Sekali lagi soal pengabdian pasca lulus menjadi harapan banyak orang tapi sulit direalisasikan. Mungkin juga Anda rasakan. Sebetulnya ini kembali lagi mungkin Pak ke pemaknaan berkontribusi untuk bangsa tadi mungkin Pak ya. Karena mungkin berkontribusi tidak hanya di pesantren, mungkin bisa. Iya, selesai. Soal itu selesai. Soal kembali ke pesantren itu soal berkontribusi selesai. Sampai yang tidak ngabdi di pesantren yuk untuk bangsa selesai. Nganggur yuk untuk bangsa. Tetapi adalah mereka ditanya, dirjen ditanya, direktur ditanya, kasubdit ditanya, apa kontribusi langsung? Kontribusi langsung loh, bukan soal ini loh. Ya kan ngabdi. Betul. Ngabdi bisa jadi guru. Idealnya jurusan apapun di PBSB siap mengabdi. Karena seperti penelitian UNDP, orang yang bekerja di sektor sesuai dengan dunia kampus itu hanya 0,5%. Artinya tidak cocok ilmunya diri nggak apa-apa. Dia misalkan pondok itu akan membuat rumah sakit. Ya anak-anak yang jurusan tadi mulai membimbing dong walaupun duitnya nggak ada. Tapi 3 tahun membuat poliklinik sampai rumah sakit. Loh bagaimana jurusannya nggak nyambung? Ya dia pakai namanya hidden curriculum. Kepemimpinan dia, aktivis dia, wujudkan dong untuk mengembangkan itu. Itu idealnya. Tapi rata-rata dunia anak-anak hari ini tidak begitu karena pemahamannya sempit. Loh saya ilmu geodesi kok di pesantren nggak guna dong. Nah ini karena picik. Betul. Terhadap makna pengabdian. Kalau Anda menyampaikan bahwa makna pengabdian itu mengabdi di pesantren ya sudah kayak gitu. Tapi kalau tidak bisa mewujudkan itu LBH, siapa yang akan membuat lembaga bantuan hukumnya pesantren? Ya lulusan sarjana hukum dong yang kita ambil. Tapi apa mereka mau? No, nggak ada duitnya. Juga ada problem golden egg. Masa keemasan dia. Pertanyaannya, apakah dengan mengabdi di pesantren membasmi golden egg Anda, atau justru menjadi jarak antara? Itu yang saya sebut dulu namanya jarak antara pengabdian dengan dunia nyata. Itu penting supaya Anda mematangkan emosi, Anda berlatih memimpin orang, Anda berlatih sederhana, tapi 3 tahun ke depan Anda take off menjadi di kementerian di apa. Itu yang tidak pernah dilakukan juga setelah pengganti kita. Jadi as-sabiqunal awalun yang kami itu hilang semua dari Direktorat PK Pontren. Makanya warisan-warisan begini tumpul sudah gitu. Saya tidak mengatakan dulu terbaik ya atau yang sekarang tidak. Tapi setahu saya setelah 2013 itu hampir tidak ada as-sabiqunal awalun. Orang yang penggagas awal. Makanya ada yang melencong-melencong dikit. Misalkan perguruan tingginya mohon maaf asal perguruan tinggi jadi mitranya PBSB. Nah itu kita perlu nih. Nah saya sekarang sebagai Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang ditugasi salah satunya juga beasiswa santri berprestasi akan menata ulang soal mengembalikan kejayaan PBSB di masa lalu. Baik studinya kemudian orientasinya sampai kepada karena dana dari LPDP cukup leluasa ya. Jadi nanti kita akan desain ulang. Saya tadi rembukan dengan teman-teman di bawah, kita akan sangat serius untuk menata orientasi PBSB dengan baik. Sehingga negara yang sudah mengeluarkan miliaran rupiah itu berkontribusi sangat serius kepada dunia pesantren gitu. Berarti pasca 2025 ini nanti mungkin akan ada banyak. Ya di 2025 ini karena 2025 ini akan ada rekrutmen baru. Salah satunya yang saya evaluasi total adalah satu input ya. Input apakah sudah benar ini dunia semua santri pesantren atau hanya sekedar santri kalong tapi oleh kiainya karena kebaikan kiainya ditulis santri. Nah ini begitu. Jangan sampai santri kalong malah mengalahkan santri yang sebenarnya.
Tapi santri sebenarnya nggak bisa masuk. Bagaimana afirmasi kita? Ini kan problem nih. Yang santri kalong yang tidak tepat malah masuk. Ya benar dong. Masuk ke UGM tidak perlu ngaji kitab kok. Makanya perlu kita yang benar-benar santri ini supaya dapat. Sementara yang santri KW itu bisa bersabar dan jangan pakai kuota itu. Nah yang kedua dari sisi tadi orientasi jurusan. Sebetulnya yang dibutuhkan direktorat pesantren atau kalangan pesantren apa? Ilmu-ilmu apa yang bisa mendekatkan sarjana yang baru tadi, manusia baru, hasil didikan PBSB dengan dunia pesantren apa? Oh ternyata ilmu pertanian, ilmu perindustrian, ilmu apalah atau prodi-prodi yang mempunyai employability-nya tinggi. Nah yang ketiga kita akan melakukan di perguruan tinggi mana saja yang akan dilakukan. Contoh, suatu hari ada pengelola PBSB seneng ada S2 diterima di ilmu pendidikan atau yang bagian pendidikan. Ya nggak perlu bangga. Yang harus bangga adalah alumni pesantren menjadi kiai besar yang kemudian dididik luar biasa menjadi orang hebat. Loh kalau dunia pesantren masuk jurusan pendidikan ngapain? Bangga-bangga nggak perlu bangga. Tapi justru yang paling penting, tapi jangan-jangan dia analisisnya sangat butuh tentang ahli pendidikan. Sekali lagi kita perlu duduk bareng antara Kementerian Agama, kemudian pondok pesantren dan juga negara dua hal itu yang saya kira butuh duduk. Baik. Berbicara terkait lulusan yang mungkin sudah tadi dijelaskan juga oleh Bapak sudah cukup banyak Pak ya dan tersebar di beberapa sektor mungkin. Boleh dijelaskan mungkin Pak saat ini alumni dari PBSB ini sudah tersebar di sektor mana saja, mungkin di pemerintahan, di pekerja swasta atau melanjutkan pendidikan atau kembali ke pondok untuk mengabdi? Saya tidak tahu persis ya, tracer study kita belum pernah kita lakukan. Dan para mahasiswa PBSB malas untuk mengisi dan melaporkan kemana dia setelah lulus. Jadi sampai hari ini saya tidak pernah punya, kecuali hanya yang taat menyetorkan ijazah atau diserahkan oleh kampus yang mungkin bisa dilacak ya. Tapi data formalnya tidak punya kita. Tapi kalau misalkan secara pribadi parsial ada yang di waktu itu di Bapenas. Satu orang dari Manchester University. Ada juga yang di UIN Malang, UIN. Kalau UIN masih banyak ya. Kemarin ada alumni matematika ITS. Itu ada di UIN Semarang. Alumni teknologi informasi di ITS di Semarang dan sebagainya. Nah, saya alumni UNER ada di UIN Malang dan sebagainya. Banyak juga sebetulnya. Ada juga yang di ITS banyak juga. Mungkin dosen ya menjadi ini, tapi kebanyakan juga guru banyak. Saya yang lain-lain belum tahu. Mudah-mudahan sih sudah sektor-sektor di pemerintahan. Ada juga yang di dinas perikanan. Saya pernah kedatangan tamu di dinas perikanan. Tapi bayangan saya begini, karena sudah 20 tahun, jangan-jangan sudah banyak, tetapi kemudian kita tidak punya data. Nah kalau Anda mau membantu yang terutama pengurus-pengurus alumni maupun itu coba melakukan tracer study. Di mana sih kalau misalkan awal itu hanya 25 sama 15 ya, berarti ada 30 orang ada di mana saja. Kemudian setelah itu anggap saja lah 1 tahun itu 500 kita sudah berapa? 20 tahun. 20 tahun ambil 5 yang tidak 500. Berarti 15 tahun. 500 kali 15. Itulah jumlah Anda. Nah, yang spektakuler kemarin yang pakai dana LPDP ada hampir 1.700 dalam 2 tahun. Nah ini yang saya kira banyak. Sekali lagi saya nggak bisa menjawab detail soal, tetapi saya yakin mereka ada di mana-mana, hanya kita tidak punya data yang bagus. Oke. Kalau untuk yang keluar negeri mungkin Pak ada kabar atau bagaimana? Ya waktu itu kan memang orientasi kita hanya dalam negeri. Jadi perguruan terbaik dalam negeri karena sampai paling tidak sampai saya 2013 ya. Saya di luar negeri nggak betul paham di siapa-siapa yang ada di luar negeri gitu. Tapi ada 1-2 yang melaporkan kepada kami sebagai pengelola beasiswa Indonesia Bangkit. Ternyata dia alumni PBSB karena memang sejak saya nangani BIP tahun 2022-2023
ada space khusus, walaupun dia tidak menjadi keluarga besar Kemenag, tapi saya tulis alumni PBSB. Jadi alumni PBSB, UNER, UGM, ITS, UNER, UIN itu bisa mengikuti mendaftar di BIP. Berarti mereka ada yang daftar di luar negeri. Misalkan yang dari dosen kedokteran UIN Malang itu ke kalau nggak salah Uni Soviet kalau nggak salah itu untuk itu. Ada juga yang namanya siapa juga ke Inggris. Ke Inggris. Ada yang dari Ampel itu ke Belanda. Ya banyak lah yang berarti keluar. Sudah mungkin lebih dari 5 atau lebih Yo dari nggak tahu, 10 nggak tahu. Nanti kalau saya ngomong 10 nggak tepat malah nggak tepat. Tapi pasti ada yang sudah keluar negeri dari secara personal. Dari sekian banyak alumninya Pak ya. Oke, mungkin bisa jadi motivasi juga mungkin Pak ya untuk teman-teman yang masih ongoing nih saat ini di beasiswa PBSB. Terakhir Pak, mungkin boleh disampaikan harapan untuk generasi PBSB ke depannya nih Pak. Apalagi nanti mungkin akan ada pembaruan di tahun 2025 ini. Ya begini, kalau ingin berterima kasih ke bangsa ini, Anda menjadi manusia yang mempunyai privilege istimewa. Privilege istimewa. Privilege itu sudah perlakuan istimewa. Betul. Mendapatkan privilege yang bagus sejak mendapatkan beasiswa. Karenanya sudah menjadi kewajiban penerima beasiswa atau awardee adalah memberikan amal jariahnya untuk kehidupan kemanusiaan. Tanpa berdebat soal pengabdian tadi ya, tapi memberikan jariah untuk peradaban kemanusiaan sesuai dengan ilmu pengalaman yang dimiliki. Menurut saya begitu, jangan berdiam diri karena kehadiran Anda ini. Yang kedua, lapisan baru, ilmuwan baru atau manusia baru yang dihasilkan dari PBSB menurut saya harus berbanding lurus pada upaya perubahan di dunia pesantren. Jangan sampai perubahan di dunia pesantren minus PBSB. Karena sebetulnya yang digadang-gadang oleh para kiai, menteri, para pejabat Kemenag sebenarnya ada transformasi sosial. Nah, dalam terjemahan yang paling gampang adalah kira-kira dunia pesantren bisa eksis, wali kulli zamanin wa makanin itu diterjemahkan dalam konteks yang lebih luas. Dulu para kiai membuat santri mandiri dengan ilmu pertukangan. Karena kiainya ahli pertukangan. Tapi sekarang kan bisa diterjemahkan lebih luas. Misalkan teknologi informasi, perbankan dan sebagainya yang kemudian menjadi penting. Ini pesan saya kedua. Pesan saya ketiga, sebagai duta Kementerian Agama, mestinya alumni PBSB juga bisa mengisi ruang-ruang penting di Kementerian Agama. Transformasi kelembagaan perguruan tinggi di bawah Kemenag, ya STAIN menjadi YIN, YIN menjadi UIN. Saya kira alumni-alumni PBSB bisa ambil bagian. Bukan apa-apa kalau yang menjadi dosen teknologi informasi, dosen kedokteran, dosen ilmu-ilmu yang langka selama ini dari dunia pesantren, tentu wajah UIN akan sempurna. Problem UIN hari ini, problem perguruan tinggi keagamaan hari ini adalah ilmu umumnya luar biasa, keagamaannya kurang begitu bagus, hanya semangat keagamanya bagus. Saya khawatir kalau dosen UIN semangat beragamanya bagus tapi ilmu agamanya nggak dalam, maka terjadi Islam formal. Maka biar UIN hebat, YIN hebat, maka para santri PBSB bisa ikut ambil bagian. Karena idealnya dia hasanah pengetahuan klasiknya oke, tapi juga ilmu-ilmu umumnya juga berpadu padan karena di UGM. Mungkin itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, jadi pada intinya mungkin untuk bisa berkiprah dengan baik Pak ya di porosnya masing-masing. Cukup sekian mungkin Pak, nanti akan ada, saya juga sedikit menginformasikan bahwasannya akan ada kegiatan juga nih Pak, perayaan 20 tahun PBSB. Baik. Mungkin di momen yang tepat ke 20 tahun ini di tahun 2025, teman-teman juga mungkin boleh datang dan menyaksikan langsung, nanti akan ada talk show lebih lanjut juga, mungkin mengulas kembali hal-hal yang sudah disampaikan pada hari ini dan lebih luas lagi, akan lebih banyak lagi bintang tamu yang akan datang di acara nanti. Sekali lagi terima kasih Pak atas kesediaannya untuk mengobrol pada hari ini.
Sekian, saya Raffi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.